Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di hari Minggu ini. Kita hari ini akan beribadah online lagi. Adik-adik, kakak percaya dimanapun kalian berada, Tuhan pasti akan menjaga adik-adik dan keluarga semua. Adik-adik, kakak mau tanya deh, kalian tuh suka gak sih makan buah? Kalau kalian suka makan buah, kalian tahu gak yang namanya buah anggur? Nah, kalian pernah lihat buah anggur kan? Hari ini kita mau cerita tentang Tuhan Yesus yang memberikan perumpamaan tentang buah anggur. Tuhan Yesus menggunakan cerita tentang buah anggur untuk mengajarkan para murid-muridnya betapa pentingnya hidup nempel sama Tuhan Yesus. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuah. Tuhan Yesus bilang kalau kita nempel sama Tuhan Yesus seperti pohon anggur, kita bisa berbuah yang banyak. Buah-buah yang baik atau sifat dan karakter yang mirip dengan Tuhan Yesus itu ada 9 loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik, apa sih artinya nempel sama Tuhan? Nempel sama Tuhan itu artinya kita punya hubungan yang dekat dan erat sama Tuhan. Mau tahu caranya? Cara yang pertama adalah berdoa sama Tuhan. Adik-adik, tahu gak sih berdoa itu pentingnya seperti kita bernafas loh. Coba bayangin kalau kita nggak bisa bernafas atau adik-adik tidak mau bernafas. Pasti nggak bisa kan? Demikianlah seperti itu juga doa. Doa itu artinya kita ngobrol sama Tuhan. Adik-adik, kalau kalian punya teman dekat, kalian selalu kan mau bermain sama dia, mau ngobrol sama teman-teman kalian. Nah, itu juga artinya kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita mau berdoa sama Tuhan. Cara yang kedua adalah rajin membaca firman Tuhan. Kalau berdoa itu seperti kita ngobrol sama Tuhan. Kalau membaca firman Tuhan, itu artinya Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Adik-adik, kita harus rajin loh mendengar apa yang Tuhan katakan. Memang, terkadang ada beberapa kalimat atau kata yang sulit dimengerti. Nah, kita bisa tanya papa sama mama. Papa dan mama pasti mau menjelaskannya dengan baik kepada adik-adik. Kalau kita mendengar firman Tuhan dengan baik, pasti kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara yang ketiga adalah kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Setelah adik-adik mendapatkan firman Tuhan, kita harus segera melakukan firman Tuhan. Misalnya, firman Tuhan berkata, ayo ampuni temanmu. Waktu ada teman kita yang jahil, kita harus segera belajar untuk mengampuni. Atau firman Tuhan yang berkata, ayo kamu harus sabar atau murah hati. Kita mau menjadi anak yang murah hati. Dengan kita berdoa, belajar dan baca firman Tuhan, serta melakukan firman Tuhan, kakak percaya kita semua pasti akan terus nempel sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yang mau seperti Tuhan Yesus, ayo angkat tangannya dan katakan, aku mau seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan lupa ya, minta tolong mama dan papa untuk download aktivitas kita yang terdapat di Parenting Guide dalam edisi apps. Jangan lupa ya adik-adik, berdoa bersama mama dan papa. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Happy Sunday!